Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi tatimmu salihat wa binuri wajhihi asyraqat lahu zulumat. Al-qail fi kitabil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك نجعل الرجس على الذين لا يؤمنون فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus kepada akhina Ustaz Ali Nurul Haq yang jadi wasilah penyebab dari tersambungnya silaturahim kami untuk bisa hadir mengisi tausiah pada kesempatan subuh kali ini. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih mampu untuk bangun dari tidur kita. Coba bayangkan lebih kurang 7,5 miliar penduduk dunia ya saat ini berbarengan tidurnya, ya mungkin bangunnya juga belum tentu sama. Ada yang bangun mungkin juga tidur lagi, atau barangkali enggak bangun-bangun lagi, atau alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kita sambut pagi ini dengan rasa syukur pada Allah, Pak. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kepada Allah dengan datangnya waktu pagi setelah bangunnya kita dari kematian kita, dan kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambut Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, hanya bersama Engkau ya Allah kami di waktu pagi. Usahakan kita ini selalu bersama dengan Allah. Wa bika asbahna wa bika amsayna, sampai nanti di waktu sore kita juga bersama Allah. Wa bika nahya, hidup kita juga bersama Allah. Wa bika namutu, mati juga karena bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dekat dengan Allah selalu. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada Allah pula kita akan kembali. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai prolog ya, dalam pengajian kita pada pagi hari ini, saya melihat subuh ini tadi banyak jemaahnya ya Pak ya. Tapi kalau subuh sudah banyak yang mungkin ada kesibukan yang lain. Biasanya di penghujung bulan Sya'ban ini sudah banyak yang siap-siap untuk nyekar, siap-siap untuk berkunjung kepada saudara. Ya. Tapi alhamdulillah kita di sini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Saya melihat di sini bapak-bapak kita ini usianya sudah berapa nih Pak ya? Sudah di atas 70 Pak? Sudah ya? Ya.
Sudah berapa masjid yang kami lewati, memang beginilah adanya saat ini. Saya juga di Al-Mu'min, suka mengisi di sana. Lalu kemudian di beberapa masjid-masjid yang lain, saya ini tinggalnya di Pondok Kelapa, Pak. Ya, Pondok Kelapa. Di Masjid Belimun, yang di sana lorong waktu itu, masjid ini kenal lorong waktu. Di mana-mana kita melihat masjid, memang masjid banyak yang bagus, megah, mewah masjidnya, ya, fasilitas pun juga sudah lengkaplah, terjamin. Tapi bagaimana kita membangun manusianya, membangun umatnya, ini yang sangat penting. Kalau kita lihat di sini adik-adik remaja, anak-anak kita pada kemana gitu, subuhnya. Tapi paling enak itu ya tidur di saat subuh, itu yang paling enak tidur. Alhamdulillah anak saya bangunin, menemani saya datang ke sini. Ya, alhamdulillah beliau bisa menemani ayahnya. Ya. Kenapa dikatakan demikian, Pak? Karena usia 40, kata Nabi SAW, itu bukan dalam bentuk usia remaja lagi. Jadi usia 40 ini kita sudah terkategori kepada usia tua. Di sini ada enggak yang umur 40, Pak? Kata Nabi batas cuma 40. 40 itu tidak bisa dikatakan dewasa lagi, tidak bisa disebut remaja lagi. Apa? Disebut anak-anak. Tapi batas 40 ke atas itu sudah dianggap kita masa tua kita. Makanya Nabi diangkat menjadi Rasul umurnya berapa, Pak? Ketika umur 40 tahun. Itu Nabi diangkat jadi Rasul. Jadi kematangan diri beragama itu sebetulnya batasnya sampai usia 40 tahun. Kalau seandainya 40 tahun kita ini masih jauh dengan Allah, salatnya belum benar, ibadahnya belum sempurna, ya, amal-amal yang lainnya belum bisa untuk kita jadikan pertanggungjawaban nanti dari Allah SWT, na'udzubillah min zalik. Kita hendak mau kemana hidup kita ini? Ya. Alhamdulillah di masjid ini sangat luar biasa, ya. Semangat militansi untuk selalu hadir berjamaah salat subuh luar biasa. Nah, inilah yang digerakkan oleh Allah, ya. Ini yang digerakkan oleh Allah SWT kepada kita. Karena mendapatkan hidayah untuk selalu dekat dengan Allah, mendapatkan hidayah untuk menjalankan syariat ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, inilah kalimat yang memang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada paman beliau yang bernama Abu Talib. Kalimat apa itu, Pak? Kalimat tauhid. Apa kata Rasulullah SAW kepada pamannya? Wahai pamanku, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada ilah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah Muhammad. Rasulullah mengatakan, cukup dengan ini aku akan berikan syafaat kepada engkau ya pamanku, untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu sangat luar biasa. Semenjak usia Nabi mulai usia remaja sampai dewasa, itu diurus oleh Abu Talib. Ya. Beliau adalah yang membackup semua dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ditawarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apa jawabnya Abu Talib di saat akhir kehidupannya? Ya, dia mengatakan bahwasanya apakah aku ini tidak merasa malu di hadapan kaumku, wahai keponakanku? Apakah aku ini tidak merasa hina di hadapan kaum ini jika aku pindah keyakinanku kepada ajaranmu? Maka tetap dia tidak bersyahadat, tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, berlinang air mata Nabi, menangis Rasulullah SAW. Cukup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya pamanku, engkau akan dapatkan surga itu. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah itu. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu bukan milik kita. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, untuk mengajak semuanya. Siapapun tidak bisa memberikan hidayah
Oleh karena itu yang memberikan hidayah siapa, Pak? La tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, bukan pada siapa yang kita cintai. Maka dalam sejarah kehidupan para rasul, kita lihat Nabi Ibrahim, ayahnya tidak mendapat hidayah, Azar, pembuat patung. Ya, Nabi Ibrahim di surga, ayahnya di neraka. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Dia di surga, sementara anaknya di neraka Kan'an. Nah, kalau Allah sudah tidak berkehendak, padahal Nabi Nuh itu sudah berdakwah berapa lama, Pak? Lebih kurang 950 tahun berdakwah. Dapat kaumnya cuma yang beriman pada Allah SWT bisa dihitung dengan jari, cuma puluhan. Tidak sampai 100 orang yang bisa mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. 950 tahun diberikan umur oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Lalu kemudian apakah nanti pertanggungjawaban Nabi Nuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian dihukum oleh Allah? Tidak. Ya? Inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya nabi yang diutus itu hanya menyampaikan kabar gembira untuk dengan surga yang dijanjikan dan memberikan kabar pertakut dengan neraka yang mengancam bagi siapa yang berbuat dosa. Karena itu hidayah ini Bapak Ibu sekalian harus kita cari. Kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah SWT, nanti kita buka surat 6 ayat 125. Surat Al-An'am. Ya, tadi kita baca pada awal pembicaraan ini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada orang itu, memberikan petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam. Maka dilapangkan dadanya kepada Islam ini. Lapang dadanya kepada Islam. Bagaimana lapang dada kita kepada Islam ini, Pak? Nikmat kita ini menerima tuntutan syariat. Enggak ada beratnya bagi kita. Kenapa? Karena memang kita sudah berusaha untuk menggapai hidayah itu. Ya, kalau ada orang mengatakan nantilah saya nanti kalau udah pensiun aja biar dapat hidayah dulu. Baru bisa menyempatkan waktu untuk berjamaah. Itu artinya kita tidak menggapai dari sebuah hidayah itu untuk mendapatkan hidayah itu. Karena hidayah ini adalah sesuatu yang harus kita cari, sesuatu yang harus kita ikhtiarkan. Jangankan kita hanya berpangku tangan, orang sudah berikhtiar pun tanpa ada pertolongan Allah SWT belum tentu juga dapat hidayah. Seperti dakwah Nabi kepada paman itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena itu siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, untuk memberikan petunjuk kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita sudah merasakan nikmatnya dengan Islam ini, nikmatnya kita ini menjalankan agama ini. Ya, hal-hal yang sifatnya kecil lah. Nikmat dalam melaksanakan solat 5 waktu. Nikmatnya kita melaksanakan hadir di majlis ilmu. Ya. Nikmatnya bersedekah, nikmatnya bangun malam, solat malam. Ya. Sehingga itu sudah menjadi karakter kita, menjadi sebuah pembiasaan. Itu tidak ada sesuatu yang berat. Bahkan orang non-muslim pun ketika dia sudah membiasakan dirinya dengan disiplin dalam satu urusan, itu menjadi sesuatu yang ringan bagi dia. Orang Jepang disiplin. Kenapa dia? Dia lebih banyak untuk membaca. Mereka disiplin dalam bekerja sesuai dengan aturannya, sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu padahal Islam itu datang kepada kita mengajarkan terlebih dahulu bagaimana umat ini bisa berdisiplin dengan baik. Karena itu adanya perintah solat 5 waktu itu pada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun sebaliknya kata Allah dalam ayat tadi Al-An'am 125. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dinyatakan kesesatannya oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka Allah menjadikan dadanya sesak, sempit.
Kalau kita ini biasanya dadanya sesak gimana Pak? Susah napasnya. Sudah sesak sempit. Berat melaksanakan syariat ini. Berat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama yas'adu fis sama. Bahkan seperti orang yang mendaki ke langit. Orang mendaki ke langit itu Masya Allah, mendaki tangga aja kita sudah sangat luar biasa beratnya. Apalagi mendaki ke langit. Ini sebuah tamsil, sebuah perumpamaan dari Allah. Begitu berat bagi orang-orang yang memang Allah sudah nyatakan kesesatan untuk memberikan hidayah. Ya ja'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Seperti orang yang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka seperti demikianlah Allah berikan siksa kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun sebagai prolog tadi saya sampaikan, kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Bapak Ibu sekalian, apapun perintah Allah yang akan datang kepada kita, salat 5 waktu, pelaksanaan ibadah haji kah itu, ibadah melaksanakan zakat, bahkan termasuk dalam pelaksanaan saum Ramadan yang akan datang. Itu rasanya kita menjadi sesuatu yang terindah bagi kita, menjadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang membawa kebaikan. Kira-kira menurut Bapak, kita masuk Ramadan itu ada enggak yang merasa tidak nyaman gitu dengan datangnya Ramadan? Ada yang merasa tidak nyaman enggak kita merasa dengan datangnya Ramadan? Puasa lagi. Yang biasanya kita suka makan siang hari. Ya, yang paling enak itu biasanya makan habis solat zuhur berjamaah di masjid, makan sana makan sini. Ya, Pak ya, makan bakar ikan di sana, muara angke sana. Ya, atau di mana begitu. Itu paling nikmat kayak begitu. Sekarang Ramadan datang lagi, bagi yang suka makan terus, lalu kemudian datang Ramadan, apa yang terjadi? Wah, kita sudah tertahan lagi nih. Makan siang enggak bisa. Tapi bagi orang yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk, taufiknya, maka datangnya Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan baginya. Apa yang membuat kita gembira, senang datangnya Ramadan? Nah, ini bisa ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang membuat kita merasa senang, merasa gembira dengan datangnya Ramadan? Gimana Pak kira-kira? Apa yang membuat kita senang datangnya Ramadan itu? Ya, mungkin kalau di sisi ekonomi ya bukan malah irit. Tapi barangkali mungkin pengeluaran lebih besar ya, dari sisi ekonomi. Atau sebaliknya lebih irit dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kegembiraan kita menyambut Ramadan itu bukan hanya karena faktor ekonomi, bukan karena faktor yang lain, karena faktor dunianya, tetapi lebih jauh daripada itu, sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Tadi kita sudah sampaikan di antara hadisnya. Ya, apa itu? Kegembiraan kita menyambut Ramadan itu kenapa? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita ini apa? Telah datang kepada kalian Syahrul Azim, bulan yang agung. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan membawa keberkahan. Ya, keberkahan lahir dan batin kita. Keberkahan lahir kita badan sehat. Sumu wa tasihu. Keberkahan batin kita, ruhiyah kita meningkat, nilai ketakwaan kita bertambah dengan berpuasa itu. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita melaksanakan ibadah saum Ramadan di siang harinya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis ini, futihat abwabus sama. Wa fi riwayatin abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Dibukanya pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari langit yang mengucur ke bumi.
Wa ghuliqat abwabu jahannam. Lalu kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan oleh Allah. Lalu kemudian amalan-amalan hamba di saat itu dilipat gandakan pahala-pahalanya. Subhanallah. Ya. Amalan-amalan seorang hamba dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Kecuali puasa. Ya, as-saumu li wa ana ajzibi, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untuk diriku, untuk aku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku akan memberikan teristimewa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ini yang membuat kita gembira, Pak. Ini yang membuat kita senang. Kita ini panen raya dalam amal kebaikan. Panen raya di saat kita untuk saling membersihkan segala kekotoran hati kita. Panen raya kita dalam segala sesuatu yang dapat membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih, tahmid, baca Quran. Ya, makanya para ulama-ulama dahulu itu mereka itu menghabiskan waktunya cuma dengan banyak baca Quran. Ya, kalau tadinya banyak taklimnya, sekarang di bulan Ramadan itu solatnya baca Quran. Salatnya baca Quran, salat baca Quran. Kenapa? Karena di hari-hari yang lain itu udah banyak ceramah, udah banyak tausiah. Maka diisilah oleh mereka-mereka ini. Ada yang khatamnya sampai ya ada 10 kali dalam sehari. Ya begitu para ulama-ulama terdahulu. Kita ini kira-kira berapa kali Pak khatamnya kalau tadarus Quran? 1 kali. Kalau untuk bersama-sama tadarus di masjid, sampai terakhirnya juz 30. Ya alhamdulillah. Tapi kita juga harus punya ya batasan-batasan sendiri ketika kita di saat kita untuk membaca Al-Qur'an. Saya bisa khatam berapa kali nih baca Qur'annya? Mungkin bisa 2 atau 3 kali selama Ramadan. Insya Allah ini akan berpengaruh kepada diri kita. Kenapa? Karena kita ingin meraih kemuliaan itu di bulan Ramadan. Kita ingin meraih kemuliaan itu di bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibelenggunya setan-setan oleh Allah. Artinya apa? Kesempatan bagi kita untuk melakukan perbuatan maksiat itu agak tertutup. Kenapa? Karena kita berpuasa. Pengendalian diri kita ini sangat luar biasa. Safety-nya cukup bagus. Karena dengan berpuasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang mengajak kita untuk berkelahi, mengajak kita untuk berantem, maka katakanlah fa inni shaim. Katakanlah sesungguhnya engkau itu lagi sedang berpuasa. Saya lagi sedang berpuasa. Cukup dengan kalimat itu. Nah, ini ada safety-nya bagi kita. Dengan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita selama bulan suci Ramadan tersebut. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini kegembiraan kita dan sukacita kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kegembiraan yang dilandasi karena duniawi, nah, ya ini mungkin bisa saja, tapi itu bukan prioritas utama. Ya. Karena itu ada orang berpuasa itu puasa balas dendam. Tadi pagi sampai sore enggak makan, nanti malam dia alhamdulillah, nanti saya bisa makan ini, makan itu. Itu membuat dia gembira. Tapi memang kata Nabi SAW, ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa itu. Kegembiraan di saat dia akan berbuka, ya. Lalu kemudian kegembiraan dia di saat dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajar-wajar saja, orang senang, orang bahagia. Ini kegembiraan kita, Pak. Ya, memang ada hadis mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari siksa neraka. Sekalipun hadisnya dhaif, lemah hadisnya, tapi memang ini sebagai spirit bagi kita. Apalagi bagi anak-anak kita. Ya.
yang mereka ini baru belajar puasa, yang mereka itu senang untuk ketika berbuka puasa bersama. Ini sebagai tarbiyah. Tapi bagi kita ini bukan lagi kegembiraan itu disebabkan karena faktor duniawi, bukan karena makan enaknya, bukan karena rame-ramenya, tapi adalah kenapa? Karena Allah membuka pintu-pintu rahmat. Allah membuka pintu-pintu ampunan. Allah membuka pintu-pintu amal-amal soleh yang berlipat ganda. Ini yang dimaksudkan membuat kita itu senang dan gembira. Kemudian apa lagi di samping itu, Pak? Allah memberikan satu malam di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada bulan-bulan yang lainnya, yaitunya malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu apa? Malam qadar. Apa itu malam qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun, Pak? Hitungannya. Secara matematisnya berapa tahun? 1000 bulan berarti sekitar lebih kurang 83 tahun. Bayangkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini tidak ada yang di bulan-bulan yang lain. Maka inilah kelebihan daripada Ramadan itu, pada malam kemuliaannya itu. Jadi kalau misalnya ada lagi hadis-hadis yang lain berkaitan dengan puasa-puasa sunnah yang menandingi Lailatul Qadar, ini perlu dipertanyakan hadisnya. Ya. Ada yang mengatakan 70.000 tahun. Ya, sama dengan pahala 70.000 tahun dan sebagainya. Nah, tapi ini yang paling tinggi Lailatul Qadar itu. Ya, Pak ya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, pada malam kemuliaan itulah di mana Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat itu turun ke bumi untuk menyaksikan dari setiap amalan-amalan daripada hamba-hambanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegembiraan kita ini dilandasi karena iman. Senang, gembira karena iman pada Allah SWT. Kalau ini sudah berlandaskan iman, landasan kita ini adalah kepada Allah. Pelaksanaan nanti Ramadan yang akan datang pada kita ini, semuanya kita akan melaksanakan baik saumnya maupun qiyamnya. Itu karena apa? Man shama Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ada 3 itu yang sering dibacakan hadis sahih. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, ya Pak ya. Imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah, bukan karena dunia tadi itu. Tapi kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, karena keikhlasan, karena betul-betul menjaga dengan baik, dengan benar, dilandaskan karena niatnya yang tulus pada Allah SWT, baru apa? Rewardnya apa? Dari puasa tadi itu, dari saum itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini satu, puasa. Kemudian yang kedua, man qama Ramadan. Jadi ada man soma di siang hari puasa, man qama menghidupkan malam. Malam itu dengan melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail, ya, baca Quran dan sebagainya. Itu sama juga iman wahtisaban, karena iman juga. Karena iman. Harus dilandasi karena iman semuanya. Wahtisaban juga karena betul-betul karena perhitungan. Mengharapkan pahalanya hanya di sisi Allah. Tidak bisa berharap pahala di sisi manusia, hanya pada Allah yang diharapkan. Rewardnya apa, Pak? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Lalu nanti pada 10 terakhir, man qama lailatul qadar. Man qama lagi, menghidupkan malam. Malam kemuliaan, malam iktikafnya. Ya, iman wahtisaban, karena iman dan juga karena mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan fadilah Ramadan, keutamaan pahala-pahalanya dengan berbagai macam bentuk model-model hadis yang memotivasi kita untuk selalu melaksanakan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan ini, baik ibadah dalam bentuk vertikal kepada Allah, ya, dalam pelaksanaan ibadah kita, maupun nanti dalam bentuk ibadah sosial. Makanya nanti setelah ibadah vertikal ini sempurna kita laksanakan, maka ditutup dengan membayarkan zakat. Ya, ini adalah ibadah sosial. Lalu kemudian ditutup lagi untuk saling memberi maaf. Nah, ini memang tradisi kita di negeri ini kan biasanya Idul Fitri itu adalah momentum untuk saling berkunjung, untuk saling minta maaf. Ya, tapi berdasarkan hadisnya, kapan kita punya salah, ya di saat itu kita langsung minta maaf. Jadi kalau seandainya masih ada nanti yang bermusuhan, yang enggak bertegur sapa antar jamaah atau antar tetangga nih, maka jangan sampai menunggu lebaran dulu. Jangan sampai menunggu di saat Ramadan akan datang dulu. Ya, tapi saya enggak bisa Pak Ustaz. Rasanya hati saya sakit terus. Tapi saya ingin membersihkan hati saya dari perasaan-perasaan seperti itu. Banyak sekali Pak. Jangankan dengan orang yang bukan sesama jamaah, tetapi dengan jamaah yang sama-sama solat di masjid, yang sama-sama duduk di masjid, yang sama-sama hadir di belakang imam ketika solat berjamaah, yang sama-sama hadir di majlis ilmu. Tapi apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau melihat seolah-olah mereka ini orang yang akrab, kata Allah Al-Quran. Seperti orang akrab banget ini. Bapak ini baik banget dengan itu. Sama-sama solat di masjid, sama-sama solat hadir di majlis ilmu. Tahsabuhum jami'a. Engkau lihat hatinya seperti orang yang kompak. Ya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Apa itu? Sedangkan hati-hati mereka ini adalah syatta, saling membenci. Hati mereka ini tidak bagus. Ada dendam, ada khusumat, ada iri, ada dengki, ada kesombongan, ada ego. Ini yang membuat kesengsaraan kita. Capek kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita Ramadan yang sudah kita isi, kita capek pagi, siang, malam kita berisi, tetapi ini tidak pernah dibersihkan. Kesombongan, keangkuhan, sikap hasad, iri hati, dendam, khusumat. Kalau ini bisa dicairkan, Masya Allah Pak, ini luar biasa. Makanya orang kalau dalam hidup ini dia ibadahnya sederhana, tapi pergaulannya bagus. Ya, pergaulannya bagus. Hatinya tidak ada yang disebutkan dari ayat, tidak syatta. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dilihat seperti orang kompak, tapi hatinya tidak seperti itu. Kita tidak ingin terjadi di masjid-masjid kita. Sudahlah di luar, apalagi anak-anak remaja kita ini, Pak, saya banyak ditanya sama murid-murid saya. Saya melihat Pak, kalau di luar kita lihat mau masuk di tempat-tempat suatu, kumisnya panjang-panjang, orangnya serem, menakutkan, mengerikan, tidak ada senyumnya Pak. Tapi itu yang pertama. Tapi lain lagi ketika kami masuk masjid, banyak orang berjenggot, tapi kok suka marah-marah Pak. Saya juga berjenggot nih Pak. Ini suka marah-marah mulu Pak. Nah, jadi apa sebetulnya yang membuat kenikmatan? Apa yang membuat orang itu menjadi nyaman di masjid ini? Ya, hilangkan segala atribut-atribut yang menyebabkan kita ini merasa bahwasanya kitalah yang lebih. Kitalah yang lebih mulia, kita yang lebih sunnah daripada yang lainnya. Dan hilang sebuah aura kebersamaan. Kita dalam Islam ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan atribut agama ini menjadi sesuatu yang menyebabkan kita ini
tidak ada sebuah ukhuwah yang baik. Apa disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Tabassamuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Berbuka manis kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada temanmu, itu adalah bernilai ibadah. Tidak hanya cukup dengan uang banyak kita ini. Subhanallah. Kenapa Nabi SAW itu mengatakan kalau engkau membuat satu masakan, membuat satu makanan, maka lebihkanlah kuahnya, bagi dengan tetangga. Lalu kemudian Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, jikalau aku membawa satu makanan, lalu kemudian kepada tetangga yang mana yang harus aku berikan terlebih dahulu ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Berikanlah terlebih dahulu hadiah kepada tetanggamu yang rumahnya, yang pintu rumahnya berdekatan dengan pintu rumahmu. Subhanallah. Ini dalam konteks sosial. Andaikan tetangga itu diberikan menjadi sesuatu yang harus menerima waris, maka yang paling berhak untuk menerima waris daripada tetangga sebelahnya adalah tetangga yang di sebelahnya. Ini terjadi persoalan-persoalan yang perbedaan cara pandang dalam menyikapi ibadah pun yang akhirnya membuat orang itu tidak bertegur sapa, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Yang pakai kunut tidak pakai kunut. Ya, Masya Allah Pak. Ini doktrin-doktrin agama yang memang harus kita lihat. Ya. Kenapa? Karena agama ini tidaklah seperti apa yang ditafsirkan oleh manusia itu sendiri. Kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau hanya ibadah dalam bentuk artinya yang terlihat, yang tampak, maka tidak sampailah Islam ini menguasai berbagai belahan dunia. Kita boleh jadi ketika kita berhadapan di masjid ini tidak ada problem kita. Kita tidak ada yang akan mengganggu Bapak Ibu sekalian. Kita ibadah salat bisa khusyuk. Tapi ketika berinteraksi sosial dengan tetangga kita, ya, dengan masyarakat kita, sekalipun itu berbeda dalam bentuk cara pandangnya dalam hal ini, maka itu jangan sampai kita itu tafarruq. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, Al-Quran dan sunnahnya. Al-Quran, sunnah. Al-Quran yang mana? Yang sunnah yang mana? Ini dikaji oleh para ulama. Ya, ada ayat Al-Quran yang tidak bisa ditafsirkan karena sudah paten itu ayatnya. Ayat apa? Ayat tentang tauhid. Ya. Kalimat tauhid, ayat-ayat yang memerintahkan untuk beriman kepada Allah SWT tidak bisa ditafsirkan lagi dengan logika dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wa ilahukum ilahu wahid. Bersumberkan dari Al-Quran secara murni, tidak campur lagi akal manusia. Ini ayat ini sudah paten. Tapi ada ayat-ayat yang memerlukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat tersebut yang menimbulkan hukum-hukum fikih. Munculnya hukum wajib, hukum haram, sunnah, makruh, mubah. Ini dikaji oleh para ulama. Lalu ketika itu muncul di tengah kehidupan masyarakat kita, terjadi perbedaan. Akhirnya apa? Penafsiran-penafsiran yang semacam ini muncul dari berbagai ulama-ulama tertentu. Persoalan-persoalan wajib dianggap menjadi sesuatu yang mubah. Persoalan-persoalan yang sunnah dianggap menjadi sesuatu yang wajib. Ada orang yang mampu melaksanakan, dijadikan itu menjadi sesuatu yang wajib, ada yang tidak. Tapi tidak berlaku bagi semua kaum muslimin. Bagi saya misalnya, wajib bagi saya untuk melaksanakan sunnah. Kalau Bapak mampu silakan, jalankan sunnah seutuhnya. Oh, saya nggak bisa Pak Ustaz mengikuti cara ibadah sunnah orang ini dengan Bapak ini. Ambil sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Bersilaturahim, berbuat baik. Saya bisa cuma sunnah dengan apa? Dengan melaksanakan salat qobliyah ba'diyah. Ya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi tidak semuanya orang hanya sekedar itu menjalankan sunnahnya. Ada orang yang dengan melaksanakan sunnah yang lain suka menolong orang. Ya. Kenapa Pak? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang membantu urusan kaum muslimin, seorang muslim yang membutuhkan hajat seorang muslim, dia kesulitan. Ya, seorang muslim lalu dipenuhi hajatnya,
kesulitan orang ini oleh seorang tersebut, maka itu lebih baik baginya daripada beriktikaf selama berapa? 1000 tahun di masjidku ini. Bayangkan solat apa ya? Solat sunat ya, sekian ratus kali di masjidku ini di Mendembang. Jadi sunnah itu tidak hanya hal-hal yang ritual, tidak hanya qobliyah ba'diyah, tidak hanya suruk, tapi banyak sekali sunnah-sunnah yang lain yang dapat kita lakukan. Lihat orang-orang fakir miskin, lihat orang-orang yang susah. Ada enggak tetangga kita yang selama ini tidak pernah bertegur sapa, kita damaikan. Dengan Ramadan datang itu, kemuliaan itu akan sempurna datang kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang agama ini, kata Muhammad Abdu, seorang ulama dari Mesir, al-Islamu mahjubu bil muslimin. Islam itu kadang-kadang ditutupi oleh orang Islam itu sendiri. Cara pandang, mindset agama. Ya, kalau kami memang jurusannya dulu adalah ilmu tafsir, Pak. Saya di perguruan di Pasca itu ilmu tafsir. Jadi syaratnya harus hafal Quran 30 juz S1-nya, lalu kemudian juga harus menguasai berbagai ilmu tentang ilmu-ilmu tafsir. Jadi di sini dapat kita lihat, kalau orang menafsirkan ayat secara tekstual, orang menafsirkan hadis secara tekstual, ya sudah selesai. Apakah dilihat dulu teks hadisnya itu asbabul khuruj hadis atau tidak? Bagaimana menyikapi hadis ini? Coba kita lihat misalnya dalam sebuah hadis. Ketika Nabi SAW ditanya, ayul amal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Di sisi lain ada yang bertanya lagi kepada Rasulullah, ayul amal afdal ya Rasulullah? Apa dikatakan Nabi SAW? Birrul walidain. Berbuat baik pada kedua orang tuamu, berbakti kepada kedua ayah bunda. Dari sisi lain ada yang ditanya, ayul amal afdal ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Nah, kalau kita lihat dari tiga ini, yang mana yang utama? Setiap orang itu berbeda kondisinya. Bagi orang yang tadinya salatnya suka lalai, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Begitu kecerdasan Rasulullah menyikapi dari sebuah pertanyaan yang ada. Lalu kemudian yang kedua, amal apa yang utama ya Rasulullah? Birrul walidain. Kau mungkin rajin sholatnya, ke masjidnya, tapi perilakumu terhadap orang tuamu belum bagus. Perbaiki dulu hubungan dengan baik dengan orang tua. Birrul walidain. Sangat sederhana dalam Islam. Ketika ditanya lagi, ayul amal afdal ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Mungkin orang ini tidak ada ruhul jihadnya, tidak ada semangatnya, izzatul Islam wal muslimin, tidak ada izzah keislamannya, tidak ada jihadnya ketika melihat saudaranya dibantai di Israel, melihat saudara-saudaranya yang saat ini tertindas, yang dibom, yang disakiti. Tidak ada ruhnya seperti itu. Salatnya bagus, ngajinya bagus, tapi tidak ada kepedulian seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan jihad fisabilillah. Jihad itu tentu tidak hanya dengan jiwa. Paling tidak saat ini apa yang bisa kita jihadkan? Ya, pembebasan Palestina. Doa-doa kita. Ya. Kalau kami setiap sana tetap pakai kunut nazilah, Pak. Untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang bisa kita berikan. Jihadnya apalagi memboikot hal-hal yang dapat merugikan kaum muslimin. Ya. Jadi pintu-pintu jihad, pintu-pintu amal soleh, pintu-pintu sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW jangan dipersempit dalam hal tertentu yang menyebabkan umat ini terkotak-kotak. Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyikapi hidup ini. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang melebihi dari ketinggian Islam itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah sadar, kita sudah paham semuanya bahwa hidup kita ini semata-mata untuk menghambakan diri kita kepada Allah, maka kita tidak hanya melihat agama ini ya dalam hal-hal tertentu saja. Ya, kita sempurnakan ibadah secara vertikal ya dalam pelaksanaan ubudiyah kita, terutama nanti di bulan Ramadan
ya, kita berusaha menyempurnakan solatnya, lalu kemudian menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan amalan-amalan sunnah kita yang lainnya, dan kemudian perbaikilah hubungan-hubungan kita. Mungkin kemarin kita ini berbeda pandangan, ya, dalam pilpres dan sebagainya. Ya, lalu kemudian kita mungkin ada di antara kita ini yang mesti berbeda dalam bentuk cara pandangnya dalam masalah-masalah fikih ini. Ya. Yang kasihannya kita ini adalah umat-umat awam. Tapi ketika seorang guru, seorang ustadz sudah mendoktrinkan dirinya atau kelompoknya lah yang paling harus diikuti, ini perlu menjadi pertanyaan. Karena ini bukan harga mati yang seperti itu. Kalau Al-Quran dan Sunnah iya, tetapi bagaimana anda memahami Al-Quran, bagaimana anda memahami As-Sunnah itu tidak sama secetek fikiran yang ada pada diri seorang ulama itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga apa? Kita ini tidak menjadi orang yang seperti robot, ya, hanya dikendalikan oleh apa yang menjadi mindset yang ada di dalam benak dan pikiran kita. Kita ingin melihat Islam ini menjadi sesuatu yang terindah. Berada kita di masjid ini menjadi sesuatu yang nyaman. Tadi kita katakan, kenapa tidak ada kenyamanan lagi kini sekarang? Kenapa anak-anak muda tidak mau ke masjid? Kenapa remaja-remaja ini jarang ke masjid? Orang masjid sangar-sangar, tidak mengajak, tidak mengayomi mereka. Sudahlah, di luar dia berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Pergaulan-pergaulan yang kayak begini, apa kita harus diam menyikapi seperti ini? Inilah sarana yang Allah berikan pada kita dengan masjid inilah. Berlatihnya pemuda, para remaja-remaja untuk bisa hadir berjamaah. Subhanallah Pak, sangat amat berat tantangan kita. Karena yang hidup saat ini bukan hanya kita ini saja. Kalau kita berpikir ke depan, bagaimana anak cucu saya nanti? Bagaimana masjid ini, apakah bisa dipenuhi oleh generasi-generasi saya yang akan datang atau tidak? Atau hanya sekedar begini terus? Ya, tidak hanya di masjid ini, termasuk di masjid kami Pak. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lihat ada ibu-ibu kita semangat untuk selalu memberikan motivasi. Ya. Bahkan kami Pak di dunia pendidikan itu 1 bulan sekali. Itu di sekolah kami itu kami wajibkan bagi anak-anak dan orang tua murid untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Sekali sebulan. Ya. Alhamdulillah kami biasanya bekerjasama dengan Masjid Raya Pondok Indah. Jadi 1 bulan sekali itu dikumpulkan orang tua murid dengan murid semuanya harus hadir sholat berjamaah di masjid subuh sekali sebulan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan, sudah sekian tahun. Ini untuk apa? Menanamkan kecintaan pada adik-adik remaja, anak-anak kita. Ya kalau kita ini ngaji ya begini-gini terus, paham sudah selesai. Tapi mereka haus dengan ilmu, mereka haus dengan perhatian kita. Jangan jadikan agama ini menjadi sesuatu yang penghalang yang membuat kita ini jauh daripada anak-anak kita, keturunan kita. Ini jihad namanya. Inilah sunnah yang sangat luar biasa. Bagaimana kepedulian kita ini terhadap generasi anak-anak kita yang akan datang. Nah, saya khawatir kalau seandainya nanti kita yang mengaji, lalu ditanya oleh Allah di hadapan Allah, bagaimana persaksian kita nanti? Bagaimana anakmu, keturunanmu? Apakah engkau tidak pernah mengajak mereka kepada Allah, tidak mengajak kepada jalan Allah? Apa persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, tip-tip seperti ini perlu kita cari. Ya, ada masjid-masjid itu Pak diberikan reward supaya siapa anak-anak remaja, anak-anak yang rajin sholat subuh berjamaah, nanti kita ambilkan dari donatur-donatur yang ada. Kalau perlu kasih amplop dia nggak apa-apa. Ayo adik-adik remaja, ke paling tidak itu Sabtu atau Ahad. Ayo, siapa yang rajin ke masjid nih? Kasih 10.000, 20.000. Itu sangat luar biasa, mereka tuh senang ya. Subhanallah. Ya. Ini kalau kita begini terus, yang hadir cuma yang umur 40 tahun ke atas ya, Masya Allah menjadikan kita. Nah itu barangkali Pak dari saya mohon maaf sekali lagi karena memang saya ini memang juga sebagai motivasi terhadap adik-adik remaja, anak-anak remaja dan para jemaah sekalian. Dan tentunya mari kita sambut Ramadan, kita makmurkan masjid ini. Kalau toh misalnya nanti terjadi bagi anak-anak kita agak berisik, itu pastilah
Ya, kalau seandainya ada masjid yang enggak berisik, berarti itu memang enggak ada anak-anaknya. Itu bisa dikendalikan, bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah juga ya ke masjid yang di Jogokarian ya. Nah, itu kalau kita ke sana itu kan maghrib itu berisiknya minta ampun. Ya, ketika sholat itu sebelum maghrib itu berisik, itu banyak anak-anaknya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke sana. Tapi setelah selesai itu maghrib, mereka diarahkan semuanya. Ya, lalu kemudian mereka pada diam semua, selesai. Karena hidupnya masjid, hidupnya itu dengan kebersamaan itu tadi. Ya. Jangan terjadi kotak-kotak di antara kita yang menyebabkan kita ini tidak bertegur sapa. Ya, coba aja perbedaan-perbedaan yang sifatnya yang tidak terlalu prinsip, yang akhirnya ada sebuah gap di hati. Ada sebuah hijab di hati. Nah, kalau ini dijadikan sebagai justifikasi doktrin, inilah yang benar, yang lainnya salah, wah selesai urusan. Ya, inilah yang hak, inilah yang batil. Nauzubillah min zalik. Kalau sudah begini urusannya ya berat kita untuk menyatukan umat ini. Nah, oleh karena itu mari kita berpandangan secara luas menyikapi agama ini dan tentunya tidak menyimpang dari syariat yang ada. Kita hormati, kita hargai perbedaan-perbedaan yang ada dan lalu kemudian mari kita menjaga ukhuwah dengan sebaik-baiknya. Saya tadi tanya sama Pak Ustaz Ali, di sini pakai kunut enggak Pak Ustaz Ali? Terserah imamnya. Betul Pak ya? Ada yang kunut, ada yang tidak gitu kan. Di masjid saya juga begitu. Ya. Jadi memang karena kita memang menyesuaikan saja. Ya, karena ini masalahnya adalah masalah khilaf. Ya, dalam bentuk pandangan fikhiyah. Ya, pandangan dalam masalah fikih. Tapi kalau ada doktrin itu sudah bid'ah, ini sudah susah urusannya. Ya. Kalau sudah menyatakan itu bid'ah, nanti orang yang biasa kunut lalu kemudian tidak mau lagi sholat di sini, pindah dia masjid yang lain. Itu masalahnya. Atau yang biasa tadinya yang tidak kunut, lalu kemudian dia cari masjid yang tidak ada kunutnya. Dia enggak mau lagi ke masjid ini, ya udah. Apa yang terjadi? Inilah yang menyebabkan terjadinya kehidupan di antara umat ini terpecah-pecah. Siapa yang salah? Bukan umat yang salah, doktrin para ustadznya yang salah. Karena itu kita harus menyikapi hal ini. Ya, jangan sampai masyarakat yang seperti ini yang harus banyak kita bina terlebih dahulu, ya dengan pemahaman apalagi generasi-generasi kita ini, sehingga mereka ini betul-betul mengajak orang ke masjid ini menjadi sesuatu kehormatan yang dan kemuliaan sangat luar biasa. Apalagi ditimbulkan dengan berbagai macam gap-gap yang terjadi di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Barangkali kita bisa untuk diskusi, tanya jawab. Silakan untuk dapat kita edikan bersama. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi Pak? Masalah apa tadi pertama? Hidayah. Apakah setiap kita ini sudah ditakdirkan dapat hidayah atau tidak?
berkaitan dengan masalah takdir, masalah hidayah, bahkan surga, neraka, celaka, sengsara, bahagia, itu bukan wilayah kita. Ya Pak ya, ini perlu kita pahami dulu ini. Saya ini dapat hidayah atau tidak, atau saya ini surga nanti atau neraka atau tidak, itu wilayahnya wilayah Allah. Karena memang bagi Allah SWT itu tidak sebelum penciptaan kita ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum kelahiran kita sudah ada ketentuannya dalam qada azalinya, dalam ketetapan awalnya. Ya, ini dapat hidayah, ini tidak. Ini jadi orang baik, ini tidak. Ya, ini nanti masuk neraka, ini nanti masuk surga. Nah, ini nanti jadi orang kaya, ini jadi orang miskin, ini jadi orang bodoh. Itu yang perlu kita pahami dulu, kunci itu wilayahnya wilayah Allah ya Pak, wilayah takdir Allah SWT. Tetapi tidak Allah beritahukan itu pada kita, siapa nanti yang tapi yang jelas ketika kita berbuat baik, maka konsekuensi amal rewardnya itu adalah kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Karena itu pintu hidayah tadi sebagaimana yang kita sampaikan itu harus diketuk, harus diikhtiarkan, harus dicari, harus didapatkan pintu hidayah itu. Lalu kemudian diiringi dengan doa-doa kita. Diiringi dengan doa-doa kita. Supaya apa? Supaya terbuka ini pintu hidayah itu dari Allah kepada kita. Ya, misalnya sulit banget nih bangunin anak saya kalau subuh. Sulit banget nih bangunin cucu saya nih biar rajin ke masjid. Berdoa kepada Allah, berikan hidayah dia Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Lembutkan hatinya bapak ini ya Allah. Biar tidak marah-marah melulu dia. Ya Allah, sejukkan, jadikan anakku ini jadi anak yang baik. Itu ikhtiar dan doa, ikhtiar dan doa. Makanya doa itu bisa merubah takdir. Takdir yang memang kalau Allah sudah izinkan untuk bisa bisa berubah. Maka ada wilayah-wilayah di mana Allah SWT memberikan korelasi dengan ikhtiar kita untuk merubah takdir itu. Takdir kebodohan bisa belajar dengan baik, dengan benar, sehingga kita menjadi orang yang cerdas. Takdir dari kemiskinan, lalu kemudian kita berusaha untuk berikhtiar bisa menjadi orang kaya. Takdir dari perbuatan maksiat dengan berusaha untuk bertobat kepada Allah SWT, lalu kemudian mencari kebaikan, melakukan kebaikan, bisa menjadikan kita menjadi orang yang baik dan orang yang saleh. Itu sudah wilayah itu cuma yang Allah anjurkan kepada kita. Jadi kalau persoalan hak patennya tentang orang ini nanti apakah dia tetap mana yang pada dia, mana yang tidak, itu bukan wilayah kita. Saya tidak tahu diri saya apakah nanti masuk surga atau neraka, tidak. Tapi yang jelas kita dianjurkan berbuat baik, beramal saleh. Kita tidak bisa menjamin kecuali kalau ada justifikasi dari Nabi. Ya, justifikasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sebentar Pak ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar ya Pak ya. Nah, Lailatul Qadar ini memang spesial di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Ya, malam kemuliaan itu hanya dikhaskan oleh Allah SWT itu di malam Ramadan. Tidak ada di malam yang lain. Nah, di situ menjadi sesuatu yang harus kita raih, sesuatu yang kita mencapainya. Kenapa ini terjadi? Karena memang apa? Usia kita ini singkat, Pak. Usia kita ini tidak seperti umat terdahulu. Ya, mereka ratusan tahun umurnya. Ya, kita cuma usia kita paling sitin au sab'in, 60 sampai 70. Maka Allah berikan kesempatan di mana kalau kita beribadah mencapai malam-malam kemuliaan itu, nilai ibadah kita itu seperti apa? Beribadah seperti 83 tahun. Ini hitungan matematiknya. Kali-kalikan dengan usia kita. 83 tahun ya, beribadah, bayangkan sudah berapa kebaikan-kebaikan kita dengan mendapatkan malam. Lalu kemudian siapa yang mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar itu? Tidak satu pun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah SWT tahu. Kalau ada orang ngaku-ngaku saya dapat Lailatul Qadar, tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar itu coba terlihat dari ibadahnya. Itu. Jadi bukan dia bisa lalu kemudian dia bisa ngobatin orang sakit, lalu itu bisa terbang di atas angin, berjalan di atas air. Nah, lalu, tapi dia enggak sholat misalnya. Bukan itu yang dimaksudkan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tapi adalah orang yang berubah
sikap, perilaku, ketaatannya dan amal-amal solehnya. Itu barangkali Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, hidayah. Hidayah itu harus dicari. Kenapa Abdul Muthalib sebagai paman Nabi dan Nabi yang sebegitu hebatnya tidak bisa mengislamkan Abdul Muthalib? Itu tentu ada eksepsi, alasan-alasannya. Iya, iya. Jadi yang dimaksud Bapak ini kayak begitu kan? Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, memang begitulah apa namanya, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan arajan ka'annama yas'adu. Nanti buka suratnya Pak ya. Surat 6 ayat 125. Al-An'am. Al-An'am itu 125. Karena memang setiap orang yang kita cintai ya belum tentu bisa kita tunjuki. Tetapi Allah berkehendak kepada siapa yang dikehendaki. Tidak hanya di golongan kita, dari keluarga Nabi pun juga seperti itu. Nabi Nuh itu kenapa anaknya tidak masuk surga saja? Padahal sudah capek berdakwah. Karena Kan'an itu di dalam sejarahnya memang dia begitu ayahnya berdakwah itu, dia hidup dalam lingkungan glamor, bersekutu dengan orang-orang yang menyembah berhala. Itu Kan'an. Berulang-ulang kali didakwahkan oleh sang ayah, namun Kan'an pun juga dia tidak mau menerima dakwahnya ayah. Ya bunayyarkab ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke atas perahu ini. Kemanapun engkau akan lari, tidak akan bisa selamat dari banjir kayak begini. Tapi kata jawab Kan'an, aku bisa naik ke atas gunung itu ayah. Aku bisa selamat tanpa pertolongan Allah. Hari ini tidak akan bisa menyelamatkan wahai anakku. Maka menangislah Nabi Nuh di hadapan Allah. Anakku ya Allah. Ya, lalu turunlah ayat yang menyatakan Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah belum tentu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Istri kita, keluarga kita, ya belum tentu bisa berikan. Tapi kita berusaha hidayah, meminta kepada Allah agar mendapatkan hidayah. Oke Pak ya. Terima kasih Pak ya atas barangkali ada masukan. Yang lain Pak silakan. Cukup, alhamdulillah. Berarti jemaahnya udah paham lah. Jadi pertanyaannya itu tadi alhamdulillah sudah banyak paham. Jadi kalau seandainya nggak banyak pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Pertama memang sudah paham, sudah sering ngaji, ya Pak. Kemudian yang kedua karena memang sudah terlalu siang barangkali. Waktunya memang sudah kelamaan. Tapi saya harap mudah-mudahan Bapak semuanya sehat, semuanya jemaah yang ada di Al-Muhajirin ini diberikan oleh Allah kekuatan Pak, tetap semangat di waktu subuh. Ya, momentum subuh ini adalah momentum yang paling baik kepada kita. Ya, karena itu dikatakan subuh bisa mencelakakan, subuh bisa membawa kebaikan bagi kita. Ya, ingat juga doa malaikat di waktu subuh. Ya, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talab. Turun dua orang malaikat di waktu subuh, dia berdoa, ya Allah, ya anugerahkan, limpahkan rezekinya orang yang rajin berinfak di waktu subuh. Yang kedua doa malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talab. Ya Allah, hancurkan, binasakan orang yang bakhil. Jadi malaikat itu doain orang yang bakhil biar celaka. Ya, malaikat mendoakan biar orang yang dermawan, orang yang beramal itu tetap diberikan keberkahan dalam rezekinya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah karunia-Nya, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa ayah bunda kami, ayah bunda kami yang masih bersama kami di alam dunia yang fana ini. Ayah bunda kami yang telah mendahului kami di alam barzahnya ya Allah. Tempatkan arwah mereka di raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, menyambut Ramadan di tahun ini ya Allah, kiranya Engkau bersihkan hati kami, Engkau bersihkan lahir dan batin kami, jasad dan qalbu kami ya Allah, agar senantiasa tertuju hanya melaksanakan ibadah karena iman dan karena ikhlas mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan dari segala kelemahan hidup, berikanlah ilmu dari segala kebodohan, berikanlah kecukupan dari segala kekurangan, berikan ketenangan dari setiap kegalauan dan kegelisahan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, tunjukkan kami kepada jalan-Mu yang lurus, pada jalan keridhaan-Mu ya Allah, jalan para nabi-Mu, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalannya orang-orang yang saleh. Ya Rahman ya Rahim, jika seandainya ada di antara tubuh kami yang sakit pada kesempatan ini ya Allah, atau saudara-saudara kami yang sakit yang terbaring di rumah sakit, atau yang terbaring di rumahnya ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Dengan kesembuhan itu bisa beribadah, melaksanakan perintah-Mu berjamaah di masjid ini. Ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala bencana, jauhkan kami dari segala musibah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.